Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara, betapa gencarnya kampanye anti-trinitas yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar iman Kristen yang posisinya menyalahpahami iman Kristen, tetapi juga dilakukan justru oleh orang-orang Kristen sendiri yang tidak pandai memahami ajaran kitab suci. Terlebih-lebih dia tidak memahami sejarah gereja, sehingga trinitas mereka tidak bisa membedakan dengan tritheisme. Trinitas sebagaimana kita bahas dalam pembahasan kita sebelumnya bukan berbicara tentang jumlah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Ungkapan Arab untuk trinitas seperti yang sudah saya kutip dari buku Abuna Fadil Sidarus adalah As-Salus Al-Ahad, Salusul Ahad, bukan Salisu Salasya, sebagaimana yang sering sekali disalahpahami oleh pihak luar Kristen, secara khusus yang menggunakan teks dalam Al-Quran yang intinya kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Tritunggal itu bukan bicara tentang tiga pribadi Tuhan yang terpisah, tetapi bicara tentang Allah yang esa. Allah yang esa itu eksistensinya dikiaskan dengan Bapa. Lalu di dalam diri Allah yang esa itu ada firman-Nya yang kekal dan roh-Nya yang kekal, yang selalu tinggal dalam wujud Allah yang kekal, yaitu firman-Nya dan roh-Nya. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Kristus memberikan perintah yang dikenal dengan perintah agung agar murid-muridnya pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dengan nama itu bentuk tunggal. Esto onomato patros, keto iu keto agiu pneumatos. Itulah sebabnya dalam sepanjang sejarah liturgi gereja kita selalu menegaskan keesaan itu. Misalnya ketika kita berdoa, Bismil Ab wal Ibni Warahil Kudus Al-Ilahu Wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Atau dalam ritus gereja-gereja yang berbahasa Syriak, seperti gereja Maronit di Libanon, gereja Syriak Ortodok, gereja Assyria Timur, mereka mengucapkan dengan penegasan Had Allahu Sariro atau Had Allah Sarira Bishem Abba Wabra Miruha de Hutsa Had Allah Sarira. Di sini tegas sekali keesaannya. Ketika kita mengeksegesi Perjanjian Baru, jelas sekali bahwa nama yang dimaksud itu adalah nama Allah Tritunggal. Ada kelompok-kelompok yang anti Tritunggal yang muncul akhir-akhir ini menafsirkan nama itu adalah nama Yesus. Saya sudah menjawab, nama Yesus adalah nama firman yang menjadi manusia, seperti yang disebutkan dalam Matius pasal 1:21. Dan itu pun berjenis kelamin laki-laki, padahal Tuhan dalam keabadiannya tidak bergender. Allah itu tentu beyond gender karena mengatasi ruang, mengatasi waktu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah nama ini menunjuk kepada eksistensi Allah yang satu? Sekalipun dalam eksistensi yang satu itu ada di dalam wahdaniyat bin nisbah, keesaan dalam relasi antara wujud ilahi, the existence of God, lalu firman-Nya yang kekal dan roh-Nya yang kekal, yang disebut dengan Ruach HaKodes atau Ruhul Kudus. Apakah arti nama dalam budaya Ibrani
Tentu nama di sini dipahami dalam konteks budaya di mana Alkitab itu ditulis. Nama dalam budaya Ibrani itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah pribadi itu sendiri. Nama adalah pribadi itu sendiri. Dan yang kedua, nama artinya pribadi yang mengungkapkan diri, menyatakan diri. Dan yang ketiga, pribadi yang hidup dalam karyanya. Dan memahami teks ini tidak mudah. Tetapi apabila kita setia dengan kitab suci dan kita membaca kitab suci secara benar, apalagi kalau kita memahami sejarah kitab suci, kita dengan mudah menangkapnya. Misalnya, tatkala pribadi itu diartikan dengan pribadi yang dinamakan itu sendiri. Itu misalnya disebutkan di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 9. Mereka akan melenyapkan nama kami, dan bagaimana kau lakukan untuk memulihkan namamu? Maksudnya ya Tuhan. Mereka akan melenyapkan nama kami, artinya mereka akan membunuh kami. Jadi nama itu adalah eksistensi yang dinamakan. Makanya kadang-kadang di dalam literatur Kristen yang berbahasa Arab, kata himself itu digunakan kata huwa datuhu. Misalnya kita bisa menyebut di dalam kitab Injil Yohanes pasal 26 ayat 25. Di dalam terjemahan bahasa Arab, tidak hanya satu terjemahan. Dalam terjemahan Van Dyck Bible, dalam terjemahan Yesuit di Lebanon yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas Bisarkil Ausat, semuanya di situ digunakan kata-kata zat, dan kata zat tidak berarti itu adalah zat cair, zat padat seperti penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya Yohanes pasal 5 ayat 26 itu dikatakan li'annahu kama annal aba lahu hayatun fi datihi. Karena seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, maka dalam dirinya sendiri itu adalah fidatihi, kadzalika a'tal ibna. Begitu juga diberikan kepada anak itu, maksudnya kepada sang putra, ayyakuna lahu hayatun fidatihi, hidup dalam diri sendiri. Jadi seperti Bapa memiliki hidup dalam sendiri, maka Bapa sebagai sumber keilahian, sebagai masodir ilahiyah, memberikan hidup kepada sang putra. Artinya bukan putra itu adalah ciptaan yang baru. Sebab di dalam wujud ilahi yang tunggal itu, Bapa memberikan hidup kepada putra. Dan hidup yang disalurkan itu adalah Roh Kudus. Dengan demikian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda di dalam personalitas atau pribadi. Tetapi di sini bukan pribadi yang sifatnya fisik, pusat-pusat kesadaran yang terpisah, tapi pusat-pusat kesadaran yang berbeda satu sama lain, tapi berdiam pada wujud yang satu, yaitu Allah. Karena itu dalam konteks yang seperti ini Alkitab mengatakan, karena bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 6, bukan berarti firman bukan Allah, bukan berarti Roh Kudus bukan Allah. Tetapi Roh Kudus adalah Allah, firman adalah Allah, mendiami Allah yang satu, yang wujudnya, eksistensinya hanya satu. Itulah maknanya ketika kita mengatakan nama. Jadi nama menunjuk kepada pribadi itu sendiri, kepada wujud ilahi itu sendiri. Kemudian yang kedua, nama itu adalah pribadi yang mengungkapkan diri. Misalnya tatkala kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 27. Hine Shem Adonai Bamimerhab. Hine itu bentuk penyangatan di dalam bahasa Arab inna. Sesungguhnya nama Tuhan Shem Adonai ba datang mimerhab dari tempat yang jauh. Tentu kita tidak bisa membayangkan nama itu dalam pengertian abstrak, tetapi nama di situ maknanya adalah pribadi Tuhan yang datang dari tempat yang jauh,
dengan menunjukkan kuasanya, yaitu Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Maka kata Syam di sini maknanya pernyataan diri Allah, pribadi yang menyatakan diri. Kemudian yang ketiga, kisah yang sangat populer yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 39. Ketika terjadi peperangan antara seorang nabi Israel dengan nabi-nabi penyembah Baal, ya. Kemudian mereka, artinya para dukun-dukun Baal itu ditantang oleh sang nabi. Elohim yang menjawab dalam api itu, itulah Elohim yang sebenarnya. Di situ digunakan kata sandang ha Elohim. Maka ketika ternyata bahwa dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang penyembah Baal itu ternyata tidak menjawab, yang menjawab adalah Adonai, yaitu Tuhan Allah Israel, maka mereka berseru bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Adonai huwa Elohim, Adonai huwa Elohim. Dan dalam terjemahan bahasa Arab diterjemahkan Ar-Rabbu huwa al-ilah, Ar-Rabbu huwa al-ilah, atau dalam terjemahan lain Ar-Rabbu huwa Allah, Ar-Rabbu huwa Allah. Nah, ini artinya Allah datang dengan menyatakan diri, maka nama adalah pribadi yang menyatakan diri. Dan yang ketiga, dalam proses pertarungan antara Israel dengan Baal tadi adalah nama, itu artinya dia yang datang dengan kuasanya yang dahsyat. Maka dengan menyebut baptiskanlah dalam nama, itu artinya nama Tuhan yang di situ tercakup Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam liturgi atau di dalam peribadatan, karena tentu agama itu memiliki 3 aspek. Yang pertama ortodoksia, yaitu kebenaran dalam ajaran, dan yang kedua adalah ortolatria, kebenaran dalam penyembahan, dan yang ketiga adalah ortopraksia, kebenaran dalam praktek hidup yang lurus, praktek hidup yang benar. Nah, dalam konteks ortodoksia yang kemudian disambung dengan ortolatria, yaitu iman yang benar yang kemudian dilaksanakan dengan ibadah yang benar. Di dalam buku-buku peribadatan atau yang disebut Qudas al-Ilahi li Marbasilius al-Kabir misalnya, seperti buku ini yang saya bawa ini, adalah liturgi yang dipakai di banyak gereja-gereja yang berbahasa Arab, ya, termasuk itu adalah gereja Koptik Ortodoks atau gereja Koptik Katolik atau banyak gereja lain di Timur Tengah yang memakai bahasa Arab. Maka di situ pribadi Tuhan yang Maha Esa yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebut dengan namanya, ya. Misalnya Masdan wa karomatan li ismukal kudus, segala kemuliaan dan segala kebesaran bagi namamu yang kudus. Lalu di ismukal kudus itu kemudian disambung dengan ayyuhal abu walibnu warohil kudus, wahai Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Antara lain juga bisa disebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kemudian dalam bahasa gereja disebutkan misalnya As-Salusul Kudus, As-Salusul Ahad, atau As-Salusul Kamil, ya. Ketiga sifat zat Allah yang sempurna. Maka dikatakan li'annahu mubarakun abu walibnu warohil kudus as-salusul kamil al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin amin, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kadang-kadang orang tidak bisa memahami tentang pribadi Kristus, seperti yang belum kita bahas ya hari ini, akan kita singgung sekilas. Yang pertama-tama, Kristus itu dipahami oleh iman Kristen sebagai
satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Dan ungkapan ini muncul dari bapak gereja dari Alexandria, namanya adalah Mar Kyrillos al-Iskandari, Kyrillos Agung dari Iskandaria. Dan rumusan ini kemudian diterima di Masma' al-Maskuniyah fi Ephesus, yaitu konsili oikumene yang diadakan di kota Efesus tahun 431. Nah, ungkapan yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah mia pesis ton theon logon sisarkumeni, yang artinya satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Dan ini bukan karangan bapak gereja, ini bukan karangan konsili. Jelas-jelas di dalam Alkitab dikatakan Geholokos saks egeneto, dan firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia. Dalam terjemahan bahasa Arab, wal kalimatu sara jassadan wa khala bainana wa ra'ayna masduhu masdan liwahidi minal ab mamlu'an nikmatan wa haqqan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai satu-satunya yang berasal dari Bapa, monogenes patros, satu-satunya yang diperanakkan dari Bapa. Tentu ini bukan beranak dalam pengertian fisik, karena dikatakan al-mauludu minal abi qabla kulli duhur, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Artinya bukan beranak dalam ruang dan waktu, bukan beranak secara fisik, tapi artinya adalah divine birth of Jesus Christ. Nah, itulah makna kristologi bagi iman Kristen. Nah, kadang-kadang di dalam dialog teologis dengan saudara-saudara muslim, ini ayat yang paling sering disalahpahami. Yang pertama tadi adalah Trinitas, yang disalahpahami sebagai tritheisme, yaitu ungkapan jangan menyebut Allah itu tiga, wala tahulu salasa, atau laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah ketiga dari yang tiga. Tetapi juga di dalam hal yang sama, kristologi juga disalahpahami, karena memang orang Kristen tidak keberatan menerima konsep Al-Quran bahwa memang Allah itu bukan ketiga dari yang tiga. Lalu ada salah satu kesalahpahaman lagi, yaitu misalnya pengutipan surat Al-Ma'idah ayat 72. Sama sekali saya tidak ingin mengintervensi agama lain, sama sekali tidak. Dalam semua video-video saya hanya menjelaskan apabila iman kami disalahpahami. Dan teks ini akan saya jelaskan. Tentu saya bukan berpretensi sebagai ahli ilmu Al-Quran, sama sekali tidak. Tapi ini secara bahasa saja, bahwa apa yang dituduhkan oleh beberapa penafsir, beberapa ulama tentang iman Kristen itu salah alamat. Jadi kan yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu Isa bin Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Tidak ada ajaran gereja di muka bumi ini, baik itu gereja-gereja ortodok, gereja Katolik, Katolik Roma, Katolik Ritus Timur, ada Melkit, ada Koptik, ada Syriak, ada Maronit. Tidak ada satupun yang percaya bahwa Allah itu adalah Yesus. Nah, kalau sekarang di dalam percakapan modern muncul ada kelompok yang disebut Oneness Pentakostal, mungkin itu yang dimaksudkan Al-Quran, itu cocok itu, bahwa Allah itu adalah Yesus. Tetapi gereja sepanjang abad tidak pernah muncul ajaran seperti itu. Yang namanya ajaran Oneness Pentakostal itu kan baru muncul tahun 1900-an. Itu munculnya kira-kira zamannya kebangkitan nasional di Indonesia, zaman Budi Utomo itu. Dan itu tidak mewakili ajaran gereja yang
gereja yang universal, gereja yang Katolik sepanjang abad. Karena itu hanya segelintir suara-suara sumbang orang yang tidak memahami kitab suci dengan baik. Karena mereka kabur mengartikan kata nama dan nama Yesus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu secara jelas saya harus luruskan, baik ke dalam maupun keluar. Keluar saya mau sampaikan, Allah itu bukan Yesus. Tetapi Yesus sebagai firman Allah dalam kodrat ilahinya sebagai firman Allah, tentu yang tidak kelihatan, yang bukan makhluk, ya, yang tidak diawali waktu, yang tidak diakhiri waktu, karena merujuk kepada firman Allah yang tinggal kekal dalam wujud Allah yang esa tadi. Itulah yang disebut firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini tercatat di dalam Injil Yahya atau Injil Yohanan atau Injil Yohanes 1 ayat 1, ya, fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sejak semula bersama dengan Allah. Karena tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Tidak mungkin ada waktu Allah itu ada tanpa firman. Dan inilah ajaran Arius yang kemudian dinyatakan atau dianatema, dinyatakan sesat dalam sejarah gereja. Dan yang menyatakan sesat ini bukan satu gereja atau oknum per oknum, tetapi ini gereja universal sebelum skisma, sebelum perpecahan. Nah, saudara-saudara, kenapa Allah itu bukan Yesus? Sebab Allah itu adalah Ismudat. Ismudat itu artinya nama substansi, yaitu Al-Khaliq, sang pencipta langit dan bumi. Dan maknanya di sini tentu adalah bukan zat cair, zat padat seperti yang diungkapkan orang Kristen awam itu. Karena jelas-jelas saya kutipkan tadi dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 26, dan juga dalam sepanjang teks-teks liturgis gereja itu dipakai. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang persoalan kristologi ini, tentang misteri Kristus ini. Tapi yang mau saya katakan, apa penolakan bahwa Allah itu adalah Yesus? Allah adalah Yesus itu adalah ajaran patripasionisme yang dinyatakan sesat oleh gereja. Atau kalau bisa diparalelkan dalam bahasa Arab itu ajaran mujasimah, di mana Allah itu sama dengan fisiknya Yesus. Dan ini mungkin mujasimah modern ini ya adalah ajaran Pentakosta Oneness tadi. Padahal itu bukan ajaran kitab suci, bukan ajaran para rasul, itu angan-angan orang dari abad 20, awal abad 20. Oleh karena itu kalau orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang datang ke dunia, yang kelihatan, yang haus, yang lapar. Dan oleh karena itu ketika Injil mengatakan Yesus haus, Yesus lapar, itu merujuk pada kemanusiaannya, dia yang fisiknya kelihatan itu, bukan merujuk kepada kodrat ilahinya yang kekal. Itulah sebabnya maka orang-orang Kristen merumuskan itu dengan bahasa yang mudah diterima, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Sepenuhnya ilahi itu adalah kamil bilahud, sempurna dalam keilahian sebagai sang firman. Dan sang firman itu harus Allah. Sebab kalau sang firman itu kekal, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri waktu, dan sang firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal berdamping-dampingan. Allah itu kekal dalam pengertian wujud, datnya itu kekal, lalu firmannya juga kekal. Lah kalau firmannya itu kekal, tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, dan Allah itu kekal, tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, lalu ada berapa jumlah Allah? Nah, seandainya Allah itu ada waktu di mana tidak ada firmannya, berarti Allah tidak maha sempurna. Jadi sekali lagi ungkapan Yesus adalah sepenuhnya Allah itu sama sekali tidak merujuk kepada wujud inkarnasinya yang laki-laki itu, yaitu kemanusiaan Yesus yang disalib, yang lapar, yang haus. Maka dengan demikian
Dalam kemanusiaan Yesus itu dia sebagai manusia sempurna yang mengajarkan peribadatan kepada Allah yang Esa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, dengarkanlah wahai Israel, mengutip kitab Taurat Sefer Hadivarim 6 ayat 4, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jelas sekali. Maka kalau negasinya yang disalahpahami oleh banyak teman-teman muslim, di sana dikatakan waqolal masih, padahal Kristus sendiri berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu tidak bertentangan dengan Alkitab, sebab dalam kemanusiaannya Yesus memang berkata seperti itu. Ketika dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan, hendaknya kamu harus menyembah kepada Tuhan Allah yang kamu sembah itu saja, satu-satunya, tidak kepada yang lain, karena Allah itu, Tuhan itu echad adanya, esa adanya. Yang kedua, seringkali juga disalahpahami bahwa Al-Masih itu hanya seorang rasul. Ya betul, Kristen sepakat. Ibrani pasal 31 mengatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tapi konteksnya rasul tentu di sini beda dengan konteksnya Islam. Kemudian telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang yang siddiqah, seorang yang benar. Lalu negasinya apa? Kana yakulanit to'am, dan keduanya dulu itu memakan makanan. Jadi aktivitas Yesus makan, Yesus minum, itu sama sekali tidak menyangkal keilahian yang sama-sama ditekankan di dalam Alkitab. Dan fakta bahwa sejak abad paling awal, jadi kalau Alkitab ini ditafsirkan ya sesuai dengan penafsir abad 20, abad 15, abad 16, tentu sangat bebas sekali. Tetapi tidak usahlah kita ngomong wahyu, tidak usahlah kita ngomong firman, tidak usah kita ngomong kewahyuan Roh Kudus. Kalau Anda belajar sejarah Pangeran Diponegoro, tentu dokumen-dokumen yang sejaman dengan sang pangeran lebih akurat ketimbang opini publik liar yang dikembangkan ratusan tahun setelah beliau. Kalau Anda membaca sejarah Kerajaan Sriwijaya, tentu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur. Itu lebih dekat peristiwanya ketimbang Anda mengembangkan opini sendiri pada abad 20. Kalau Anda mau belajar tentang kasus-kasus peradilan di zaman Majapahit, tentu undang-undangnya bukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, tapi undang-undangnya adalah Utara Manawa Dharma Sastra zaman Hayam Wuruk, atau Sanghyang Adigama zaman Wikramawardhana. Ini sejarah, Bung. Ini bukan sekedar soal penafsiran subjektif agama, seolah-olah kalau Anda sudah mengatakan ini wahyu, ini ilham Roh Kudus, dan tidak percaya adalah kafir. Bukan itu. Tetapi bagaimana juga wahyu tidak semena-mena, karena sejarah adalah sejarah. Nah, saudara-saudara, kita selanjutnya akan membahas tentang misteri lebih lanjut mengenai perumusan keilahian Kristus, dan itu bukan perumusan konsili yang baru muncul abad keempat. Saya katakan tadi, dari abad awal setelah Alkitab yang ditulis oleh para rasul, murid-muridnya para rasul juga sudah mengucapkan itu. Misalnya Ignatius dari Antioquia itu meninggal pada tanggal 20 Desember tahun 107 sebagai mati syahid, meninggalkan 7 dokumen yang sampai sekarang bisa dilestarikan saat ini. Dalam salah satu suratnya dia mengatakan, kita memiliki tabib yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang dia katakan sebagai antropotheos, manusia Allah. Di sini sudah bicara tentang kodrat ganda Kristus yang kemudian pada abad keempat diungkapkan dalam konsili sebagai miapesis ton theolokon sisarkomeni. Dia mengatakan yang pertama itu keluar dari Maria dan yang kedua keluar dari Allah. Artinya apa? Dalam kemanusiaannya Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai Ibnu Maryam, itu betul.
Alkitab pun juga mengatakan dia adalah anak Maria. Alkitab juga mengatakan dalam Lukas 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu, yaitu Maria. Tetapi dalam keilahiannya sebagai sang firman, Kristus mengatakan kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Inilah yang disebut anak Allah, bukan Tuhan itu beranak. Nah, lalu dikatakan yang pertama ek Maria, ek Theos, ek Maria, ek Theos. Kemudian yang pertama, yang kedua itu satunya terpahami, satunya tidak terpahami, satunya diperanakkan secara fisik, satunya tidak diperanakkan secara fisik. Dengan demikian jelas bahwa ajaran gereja itu bisa dipertanggungjawabkan kronologi historisnya, sejarahnya, dan tentu adalah tafsiran yang benar atas firman Allah. Nah, cukup dulu pembahasan saya saat ini. Kita akan sambung lagi dalam pembahasan mengenai misteri keilahian sekaligus kemanusiaan Sang Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.